Selamat pagi bosku, jumpa kembali bersama saya Cecilia dari Pilar Mas Investindo Sekuritas. Touch your heart, touch your profit. Nah, seperti biasa kita akan mulai saja nih market review kita hari ini, Kamis 28 Oktober 2021 dengan episode Hati-Hati. Maka dari itu jangan kemana-mana ya bosku, tetap di channel Pilar Mas Investindo Sekuritas. Touch your heart, touch your profit. Pionir Sekuritas Channel di Indonesia. Seperti biasa kita akan mulai dari Global Economics Calendar. Ada berita dari US MBA Mortgage Applications yang naik dari sebelumnya minus 6,3% menjadi 0,3%. Kemudian ada dari US Wholesale Inventories month on month yang turun dari sebelumnya 1,2% menjadi 1,1%. Kemudian ada dari US Durable Goods Orders yang turun dari sebelumnya 1,3% menjadi minus 0,4%. Kemudian kita beralih ke Corporate News. Ada berita dari PT Elnusa Tbk atau ELSA yang telah menggunakan 292 miliar rupiah dari anggaran belanja modal atau capital expenditure dalam 9 bulan pertama tahun ini dari kontan.go.id. Kemudian ada dari PT Nippon Indosari Corpindo Tbk atau ROTI yang telah menyerap belanja modal atau capital expenditure senilai 173 miliar rupiah hingga September 2021 dari kontan.go.id. Kemudian ada dari PT Wijaya Karya Bangunan Gedung Tbk atau WG yang masih agresif membidik kontrak-kontrak baru di sisa tahun ini. Hal itu dilakukan untuk mengejar target kontrak anyar sebesar 4,2 triliun rupiah yang dicanangkan hingga tutup tahun 2021 dari kontan.go.id. Kemudian pada perdagangan hari Rabu tanggal 27 Oktober 2021, IHSG ditutup melemah 54 poin atau 0,82% menjadi 6.602. Sektor teknologi, financial, energy, industrials, consumer non-cyclicals, transportation and logistik, properties and real estate, infrastruktur bergerak negatif dan mendominasi penurunan IHSG kali ini. Investor asing di seluruh pasar membukukan pembelian bersih sebesar 223 miliar rupiah. Kemudian kita akan masuk ke market review kita hari ini. Cerita hari ini akan kita awali dari Kick and Rush. Setelah sebelumnya pelaku pasar dan investor cemas terkait dengan perkembangan inflasi dan kebijakan moneter yang lebih ketat akan diberlakukan, meskipun sebetulnya kecemasan tersebut tidak bisa kita tidak katakan tanpa alasan. Muncul angin baru berhembus dari Inggris yang dimana mereka sudah menyiapkan stimulus yang dapat mendorong perekonomiannya. Menteri Keuangan Inggris, Rishi Sunak telah menyiapkan anggaran sebesar 75 miliar pound atau 103 miliar dolar untuk pertumbuhan ekonomi yang lebih cepat. Tidak hanya itu saja loh, Sunak juga memangkas pajak untuk bar dan restoran, memotong bea alkohol dan memberikan lebih banyak pendapatan terhadap keluarga yang kurang mampu. Sunak juga mengalokasikan miliar pound untuk infrastruktur, pendidikan dan keterampilan kerja, yang dimana itu artinya akan meningkatkan anggaran dari setiap departemen yang ada dalam pemerintahan. Anggaran tersebut memiliki nilai yang lebih tinggi dari sebelumnya, yang dimana pada akhirnya Inggris mendorong pengeluarannya untuk mendorong pemulihan dan pertumbuhan ekonomi yang lebih cepat yang menurut kami memang harus dilakukan oleh Inggris. Pelaku pasar dan investor terus menduga dan memberikan ramalan terkait dengan kebijakan moneter yang diperkirakan akan diperketat oleh Bank Sentral Inggris, yang dimana ada potensi untuk menaikkan sebesar 15 bps pada pertemuan minggu depan. Situasi dan kondisi semakin seru nih bosku, karena ini tidak hanya memperlihatkan sejauh mana Bank Sentral Inggris siap untuk menaikkan tingkat suku bunganya, namun juga lebih kepada stimulus yang dipersiapkan untuk mendorong akselerasi pemulihan. Stimulus yang akan diberikan tersebut diperkirakan akan mendorong inflasi di Inggris untuk mengalami kenaikan dan akan menambah tekanan pada pertemuan Bank Sentral Inggris pekan depan. Inflasi diperkirakan akan berada pada 4,4% tahun depan, di mana hal tersebut lebih tinggi daripada proyeksi Bank Sentral Inggris. Gubernur Bank Sentral Inggris sendiri mengatakan para pembuat kebijakan harus bertindak untuk menahan dorongan akan inflasi, sehingga hal ini membuat pelaku pasar dan investor akan mengantisipasi inflasi yang kemungkinan akan terjadi hingga akhir tahun ini. OBR berjanji bahwa peningkatan pengeluaran akan diperuntukkan untuk berinvestasi, dan tidak hanya itu saja, Sunak juga berjanji untuk menyeimbangkan anggaran saat ini, dan apabila berhutang, Sunak akan membuat hutang paling panjang maksimal 3 tahun saja dengan kupon terkecil. Berbicara terkait dengan tingkat suku bunga nih bosku, Bank Sentral Brasil tampaknya juga siap untuk merencanakan kenaikan tingkat suku bunga terbesar dalam kurun waktu hampir 2 dekade karena pengeluaran publik terus meningkat sehingga menaikkan tingkat resiko. Hampir sebagian besar analis mengatakan bahwa harus ada kebijakan yang mengetatkan kebijakan moneter dengan tingkat agresif. Bank Sentral Brasil memiliki alasan kenapa mereka menjadi lebih hawkish. Pasalnya pemerintah sendiri akan mulai mengabaikan aturan mengenai penambahan stimulus yang akan diberikan kepada masyarakat yang kurang mampu menjelang pemilu tahun depan.
Hal ini tentu saja memberikan guncangan kepada pelaku pasar dan investor karena akan mendorong inflasi mengalami kenaikan yang dimana sebelumnya inflasi sudah tertekan karena biaya makanan, listrik, dan bahan bakar yang menjadi lebih tinggi. Secara proyeksi, tingkat suku bunga Brasil diperkirakan akan mengalami kenaikan dari 6,25% menjadi 7,75% atau naik sebanyak 150 bps. Sebuah kenaikan tertinggi di tengah situasi dan kondisi seperti saat ini. Namun, mengingat inflasi yang begitu liar, banyak yang memproyeksikan bahwa kenaikan tingkat suku bunga meskipun sudah sebanyak itu, masih kurang untuk mengantisipasi inflasi yang bergerak mengalami kenaikan hingga 10% per tahun. Kalau kita menengok ke belakang, kenaikan tingkat suku bunga hampir sebanyak 100 bps itu hanya terjadi pada tahun 2002 ketika ada pengambil alihan kursi kepresidenan. Namun tampaknya kenaikan 150 bps tersebut masih terlihat kurang nih bosku. Oleh sebab itu ada proyeksi bahwa akan ada kenaikan hingga 100 bps lagi untuk menjaga inflasi untuk tetap terkendali pada tahun depan. Pelaku pasar dan investor akan tertuju terhadap pertemuan Bank Sentral Brasil pekan depan di mana mereka ingin melihat bagaimana peluang dan prospek fiskal di Brasil. Kalau tingkat suku bunga Brasil sudah to the moon terlebih dahulu, bahkan sebelum The Fed menaikkan tingkat suku bunga, bagaimana kabarnya nanti ya bosku? Tatkala The Fed dan berbagai bank sentral dunia lainnya menaikkan tingkat suku bunga, apakah Brasil sudah dalam posisi yang lebih nyaman? Ataukah justru tingkat suku bunga akan naik lebih tinggi kembali? Yuk kita nantikan bersama nantinya. Kemudian cerita selanjutnya datang dari pemulihan ekonomi nasional. Realisasi anggaran program PEN menjelang akhir Oktober telah terrealisasi sebesar 433,91 triliun rupiah atau mencapai 58,3% dari pagu anggaran 744,77 triliun rupiah. Melambatnya realisasi tersebut seiring dengan hambatan pada sejumlah belanja negara yang tertunda sebagai dampak dari adanya kenaikan jumlah kasus pada kuartal 3 2021. Hal tersebut menyebabkan tagihan sejumlah belanja masih berjalan, namun pemerintah masih akan menyelesaikan realisasi anggaran hingga selesai. Hal tersebut disampaikan oleh Suhasil sebagai Wakil Menteri Keuangan di mana optimalisasi anggaran PEN 2021 menjadi fokus menjelang akhir tahun. Saat ini pemerintah perlu meninjau dan fokus untuk merealisasikan sekitar 41% anggaran PEN hanya dalam 2 bulan. Jika dilihat secara sektoral, 4 dari 5 sektor program PEN masih mencatatkan realisasi yang minim dengan program dukungan usaha mikro, kecil, dan menengah atau UMKM yang memiliki realisasi terendah. Pemerintah tercatat baru menggunakan 116,82 triliun rupiah anggaran PEN untuk program kesehatan yakni baru 54,3% dari pagu 214,96 triliun rupiah. Padahal anggaran ini sangat vital dalam hal penanganan pandemi COVID-19 seperti untuk pembayaran biaya perawatan pasien, insentif tenaga kesehatan, pengadaan vaksin COVID-19, hingga bantuan iuran peserta Jaminan Kesehatan Nasional atau JKN. Realisasi program perlindungan sosial tercatat baru 125,1 triliun rupiah atau 67% dari pagu 186,6 triliun rupiah. Program ini diantaranya mencakup pemberian bantuan subsidi tunai, bantuan sembako, kartu prakerja, subsidi listrik hingga bantuan beras dan 9 bahan pokok atau sembako. Program prioritas pemerintah pun baru terrealisasi 68,07 triliun rupiah atau 57,7% dari pagu 117,94 triliun rupiah. Program ini diantaranya mencakup dukungan padat karya kementerian atau lembaga, pengembangan pariwisata, program ketahanan pangan, hingga pemutakhiran data terpadu Kementerian Sosial atau DTKS yang menjadi basis data pemberian bantuan kepada masyarakat. Program dukungan UMKM dan korporasi mencatatkan realisasi terendah dari semua program PEN yakni baru 63,2 triliun rupiah atau 38,9% dari pagu 162,4 triliun rupiah. Program ini mencakup berbagai bantuan bagi pelaku usaha dari dampak pandemi COVID-19 seperti subsidi bunga KUR, bantuan PKL hingga bantuan pelaku usaha mikro. Realisasi terbesar terjadi di program insentif usaha yang mencapai 60,73 triliun rupiah atau 96,7% dari pagu senilai 62,83 triliun rupiah. Sehingga berdasarkan technical analisa, kami melihat saat ini IHSG memiliki peluang bergerak melemah terbatas dan ditradingkan pada level 6.541 hingga 6.674. Hati-hati ya. Koreksi mungkin masih akan berlanjut karena pelaku pasar dan investor khawatir terkait dengan data inflasi dan kebijakan moneter yang lebih ketat. Berikut stock watch pilar emas hari ini ya bosku. Yang pertama ada dari TPIA, kemudian yang kedua ada dari PRDA, dan yang ketiga ada dari Friend. Berikut dua saham yang kami analisa hari ini ya bosku. Yang pertama ada dari IRA atau PT Itamara Nuraya Tbk yang mencetak kenaikan pendapatan hingga 670,14% secara year on year menjadi 1,08 triliun rupiah.
Tumbuhnya pendapatan tersebut ditopang performa berasal dari penjualan produk seperti rapid test antigen, mesin plasma, reagen, rapid non-COVID, dan juga produk baru Afimax, sehingga memberikan kontribusi pada pendapatan di mana pada periode Januari hingga September 2021 yang tercatat sebesar 1,09 triliun rupiah atau tumbuh 670,1% dibandingkan periode yang sama tahun lalu sebesar 141,1 miliar rupiah. Sehingga berdasarkan technical analisa dalam tren perjangka waktu short term berpotensi untuk bullish dengan target 2000 dan tingkat probabilitas sebesar 66%. Kemudian yang kedua ada dari BJBR atau PT Bank Pembangunan Daerah Jawa Barat TBK yang masih terus melanjutkan pertumbuhan kinerja. Pada kuartal 3 2021, bank ini mencatatkan pertumbuhan laba bersih 17,5% secara year on year. Tumbuhnya kinerja laba bersih yang dibukukan perusahaan yang membukukan laba bersih 1,41 triliun rupiah hingga kuartal 3 2021 atau meningkat 17,5% dari periode yang sama tahun lalu yang senilai 1,2 triliun rupiah. Hal ini tentunya seiring dengan tumbuhnya pendapatan yang dibukukan di mana meningkatnya pendapatan bunga bersih BJBR sebesar 19,3% year on year menjadi 5,6 triliun rupiah dan pendapatan fee base yang melonjak 31,6% menjadi 923 miliar rupiah. Sehingga berdasarkan teknikal analisa dalam tren perjangka waktu short term berpotensi untuk bearish dengan target 1300 dan tingkat probabilitas sebesar 66%. Berikut kami akan menampilkan 40 saham pilihan dari Pilar Mas. Sekian untuk review market kita kali ini ya bosku. Untuk info lebih lengkapnya bosku bisa download PDF dengan klik link di bawah video ini atau bisa juga langsung akses ke website kami di www.pilarmas-investindo.co.id. Dan jangan lupa untuk selalu jaga kesehatan buat para bosku ya. Kita akan bertemu lagi besok pagi untuk market review yang berikutnya. Jadi jangan lupa like, subscribe, dan tonton terus channel Pilar Mas Investindo Sekuritas. Touch your heart, touch your profit. Pionir Sekuritas Channel di Indonesia.